Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Dr. Bambang UMY. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol tentang puasa intermittent ya. Salah satu hal yang sangat penting sekali untuk Anda yang punya masalah diabetes atau pradiabetes atau obesitas. Ya, atau bisa juga sangat bagus juga untuk Anda, kita semua yang ingin mencegah agar tidak mudah kena diabetes, tidak harus berpikir sudah diabetes. Sebelumnya minum dulu kopinya, silakan di-stroke dulu. Bismillah. Saya masih puasa ya. Lah kok minum kopi? Puasa kok minum kopi? Kopi ini kopi pahit. Saya juga sudah minum air putih tadi. Ya, waktu bangun tidur sudah minum air putih. Sekarang minum kopi pahit. Ya ini puasa diet, puasa intermittent, bukan puasa ibadah. Tapi percayalah, kalau diet kita niatnya untuk menjaga amanah kesehatan, maka yang kita lakukan juga akan bernilai ibadah. Bukan ibadah mahdoh, bukan puasa yang seperti puasa Ramadan atau puasa Dzulhijjah. Besok sebentar lagi puasa Dzulhijjah. Tapi ini adalah puasa intermittent atau puasa selang bahasa lainnya ya. Asal tidak mengandung kalori, yaitu air putih atau kopi pahit, teh tawar, itu masih puasa. Jadi misalnya semalam saya makan terakhir pukul 8 malam, pukul 20. Jadi kalau puasanya 12 jam, dalam rangka latihan 12 jam, saya sarapan jam 8 pagi. Nah, kalau sudah bisa naikkan lagi menjadi jam 9 pagi. Sekarang jam 9:15. Hampir jam 9, berarti saya sudah puasa selama berapa? 13 jam. Kalau sudah mampu lagi tingkatkan lagi 14 jam. 14 jam sudah cukup bagus. Kalau bisa 16 jam lebih bagus. Nah, berarti saya puasa sampai nanti kira-kira pukul 10 baru sarapan. Stop dulu. Nah, bagaimana kalau kita mau mengombinasikan antara puasa intermittent, puasa selang ini, puasa diet dengan puasa ibadah? Misalnya Ramadan atau puasa sunnah, Senin Kemis, atau puasa Daud, bisa. Yang penting niatnya puasa ibadah ya puasa ibadah. Lalu penuhi jumlah jamnya sehingga memenuhi syarat sebagai puasa intermittent. Misalnya kita sahur jam 3, maghribnya jam 6. Berarti puasanya berapa jam itu? Sudah 15 jam atau berapa? 3 sampai 3 itu 12 jam. Tambah 3 berarti 15 jam. Berarti sudah memenuhi syarat 15 jam. Kalau begitu itu sudah puasa intermittent sekaligus. Oleh karena itu banyak penelitian atau banyak penulis artikel ilmiah yang menyebut bahwa puasa ibadah Ramadan sudah sama dengan puasa intermittent. Kalau puasa kita sahurnya jam 4, buka jam 6, berarti 14 jam. Sudah memenuhi syarat juga. Tapi kalau kita sahur jam 4, ternyata jam maghribnya misalnya, ekstrimnya ya, jam 5 sore, berarti kan baru 13 jam. Kalau kita ingin 14 jam, maka ketika berbuka puasa itu kita buka dengan air putih dulu, atau teh tawar, atau kopi pahit. Berarti puasa ibadah kita sudah dibuka, tetapi puasa intermittennya belum, karena masih tawar atau pahit atau air putih ya. Kita makannya kapan? 1 jam mundur jam 6 berarti baru kita makan malam yang berkalori. Itulah
Berarti puasa ibadahnya tadi sampai jam 5 sudah sah. Puasa intermittennya ditambah sampai jam 6 dengan makan yang mengandung kalori. Gampang kan? Jadi memadukan antara puasa intermitten dengan puasa ibadah. Bagaimana dalam seminggu kita mau puasa intermitten berapa hari? Kalau bisa tiap hari bagus. Tapi kalaupun tidak ya semampunya 3 hari, 4 hari, 5 hari boleh. Paling tidak kan luar biasa ya, ternyata Islam mengajarkan kita sunnah Senin Kamis, berarti seminggu 2 kali puasa intermittent bisa dikombinasikan puasa Senin Kamis dengan intermittent 2 hari dalam seminggu. Di luar Senin Kamis kita tambah lagi intermittent lagi, paling tidak 2-3 hari lagi sudah sangat jos itu insya Allah. Resistensi insulin yang menjadi masalah pada prediabetes, diabetes dan juga obesitas insya Allah akan teratasi dengan puasa intermittent ini. Ditambahlah dengan olahraga ringan ya. Olahraga ringan, jalan-jalan keliling perumahan 30 menit sudah cukup. Begitu jawaban saya untuk mengkombinasikan puasa intermittent dengan puasa ibadah. Saya bertanya kalau terkait intermittent fasting, apakah boleh mengonsumsi makanan yang rendah kalori di saat menjelang puasa? Oh ya, terima kasih pertanyaannya. Apakah boleh pada saat jendela puasa kita mengonsumsi makanan yang rendah kalori? Ya nggak boleh ya. Jadi tadi yang saya contohkan tadi dengan buah rendah glikemik itu adalah untuk menu sarapan. Tadi misalnya jam 9, jam 10 kita sarapan setelah berpuasa 14 jam gitu. Jadi bukan pada saat puasa. Pada saat jendela puasa, ini istilahnya aja ya. Istilahnya selama berpuasa nanti jendela puasa. Ketika kita makan namanya boleh makan namanya jendela makan. Itu kita saat jendela puasa hanya boleh minum air putih, teh tawar, kopi pahit misalnya boleh. Bagaimana kalau minum VCO? Katanya VCO sangat bagus. Ya VCO pun jangan. VCO itu kalorinya justru tinggi. Jadi kita tidak minum VCO dulu selama jendela puasa. Nanti pada saat makan, jendela makan boleh ini ditambah 1 sendok VCO misalnya. VCO sampai VCO itu menambah kalori tapi tidak menambah karbohidrat. Loh, kok kelihatan ada obatnya? Dokter Bambang masih minum obat ya? Masih. Jadi saya sudah berhasil mengontrol gula darah saya dengan diet, tetapi belum berhasil sepenuhnya mengontrol tekanan darah saya. Nah, selama tekanan darah kita juga belum terkontrol, jangan takut minum obat. Obat tetap diteruskan. Suatu saat, alhamdulillah misalnya bisa turun dosis ya alhamdulillah. Saya tadinya 16 mg sudah turun 8 mg. Kan bagus itu. Jadi tidak harus langsung kita hentikan. Jadi jangan takut obat katanya. Dok, saya takut minum obat jangan lama karena takut sakit ginjal. Oh, jangan. Jangan, itu terbalik. Takutlah tidak minum obat kalau itu menyebabkan penyakit tidak terkontrol, kemudian justru karena tidak terkontrol penyakitnya jadi sakit ginjal. Naudzubillah min dzalik. Jadi selama obat tetap harus kita minum, kita minum. Boleh nggak minum suplemen? Boleh-boleh saja. Ini saya minum zinc ini zinc ini. Ya, ini suplemen zinc. Ini zinc yang organik, bukan zinc yang ya ini beli khusus di toko suplemen, zinc yang berbahan organik. Saya minum ini. Zinc sangat bagus untuk imunitas kita, jadi saya juga minum zinc. Gitu tambahan info ya dari pertanyaan yang tadi. Oke, terima kasih guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.